Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Bangsat kau. Ay, 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 ay. Bismillah. Oke. Berangkat. Ya, punten, Pak. Joknya belum ditutup. Dari Samsat kita pajak 5 tahunan si Repo ya. Gak kerasa udah 5 tahun aja ini motor ya. Udah 5 tahun aja ini motor ya. Aduh. Kita bayar pajak, kita ya. Kayaknya gue OTW ke aksesoris dulu, ganti plat lagi, ganti cover plat. Ya, cover plat juga udah lama banget, ini udah 5 tahun dan terbuat dari karet ya, jadi udah getas gitu. Jadi harus ganti daripada ntar jatuh di tengah jalan gitu. Nah, inilah kondisi di Kota Bogor selama PPKM. Ya, kita mulai aja ya openingnya. 2000 tahun kemudian. Halo semuanya, selamat datang di Berski Channel. Ya, dengan Bambang di sini, dan pada pagi hari ini gua habis melakukan pengesahan STNK ulang ya di Samsat Kota Bogor. Ya. Lokasinya di sebelah kantor kejaksaan ya. Untuk konten kali ini ya gua hanya merayakan 1000 subscriber ya, alhamdulillah. Alhamdulillah setelah sekian lama ya akhirnya 1K sudah diraih di YouTube. Bersyukur banget ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya, para subscriber Berski Channel ya, para penonton setia Kang Tagih. Kang Tagih anjir. Kaget dia. Ya alhamdulillah banget ya. Tapi buat teman-teman semuanya ya yang sudah menonton channel ini ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, jangan lupa subscribe buat yang belum, berikut aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi ceritanya pada kesempatan kali ini gua habis bayar pajak 5 tahunan ya. Gua tadi datang itu jam 8 dan sekarang itu sudah menunjukkan waktunya pukul 9.00, yang artinya gua berada di kantor Samsat itu sekitar 1 jam. Cepet gak sih menurut teman-teman semuanya ya? Tapi kalau menurut gua sih ini lumayan cepet ya. Dari jam 8 masuk, karena tadi itu gua antriannya itu segitu paling belakang gitu ya. Tapi tetap itu ya, selesai jam 9 itu sebuah keajaiban gitu. Cepet banget gitu ya. Gua terakhir kali itu ngurus surat-surat kayak gini tuh yang zaman pakai motor itu, si Ninja ya, si Mio GT. Itu antrinya lumayan panjang banget gitu ya. Sampai-sampai ya begitulah ya, pakai jalur goib. Oh, ada ganjil genap. Gua lupa kok di sini ada ganjil genap. Motor gua genap anjir. Tapi nggak apa-apa nih, bisa lewat. Oke ya, dilanjut lagi gitu ya. Menurut gue ini sangat cepat gitu ya, udah cepat gitu, terarah gitu ya.
mana sekarang ini sedang PPKM gitu, dipermudah lah segala urusannya gitu ya, nggak ada yang bertele-tele atau dipersulit itu enggak gitu ya, yang gua temukan seperti itu gitu ya. Dari tadi itu datang pengecekan fisik ya, biasalah ya, gesek-gesek berhadiah gitu. Gesek-gesek berhadiah, beres itu langsung ke bagian arsip ya. Nah, tipsnya nih teman-teman ya, yang mau perpanjang 5 tahunan gitu, dari sebelum ke Samsat itu kalian harus sudah fotokopi KTP, STNK sama BPKB gitu ya. Itu wajib banget gitu. Berikut dengan mapnya gitu ya. Karena kenapa, kalau kita fotokopinya di tempat Samsatnya yang di Kota Bogor itu antrinya lumayan panjang dan banyak ya. Daripada nggak kebagian antrian terus makin siang, mending lu fotokopi sama beli mapnya tuh dari rumah gitu, nggak apa-apa gitu ya. Itu ya, itu saran tips gua gitu ya, yang mau perpanjang 5 tahunan termasuk ganti plat nomor atau yang mau balik nama juga sama gitu ya. Mending fotokopinya dari rumah aja gitu, daripada fotokopinya di tempat Samsat yang lumayan rame dan penuh gitu ya. Nah, terus pengecekan fisik langsung ke tempat arsip, kita serahkan fotokopiannya, BPKB sudah di tangan ya. Terus nanti STNK sama KTP-nya itu di istilahnya di hack, bukan di hacker ya, tapi ditandain aja gitu biar nggak acak-acakan gitu. Terus lanjut ke bagian registrasi gitu ya, bagian registrasi untuk pengesahan STNK baru gitu ya. Nah, lanjut setelah registrasi ya, sambil nunggu antrian, sambil nunggu nanti pembayaran ya, nanti kan dipanggil gitu ya, dipanggil satu-satu, baik itu panggilnya secara nama ataupun secara nomor urut gitu ya. Tapi sih kalau gua tadi karena dipanggilnya nama ya, jadi enak dan cepat gitu ya. Kenapa sih kok dipanggilnya nama? Sepertinya itu yang kemarin atau yang pajak tahunan gitu ya, bukannya 5 tahunan gitu ya, jadi nggak dipanggil namanya, itu sih perbedaannya ya. Karena gua mau pajak 5 tahunan jadi langsung disebut nama gitu, enak cepet gitu. Nunggu juga cuman berapa menit doang sih gua di registrasi tuh, sambil ngisi-ngisi data gitu kan, data-data motor ini ya. Habis itu langsung udah ke kasir, terus nunggu pengesahan ya. Setelah nunggu pengesahan, habis itu kita lari ke pencetakan plat nomor baru gitu ya. Entah kenapa gua mending bikin plat nomor baru di tukang itu ya. Tukang plat. Di tukang plat anjir ya, soalnya warnanya kurang gimana gitu ya, asa kurang srek gimana, tapi overall memuaskan gitu karena cepat gitu ya prosesnya ya. Maklum lah ya kan, kalau lu pengen cepet kan pasti ada konsekuensi yang harus dibayarkan gitu, yaitu kerapihannya gitu ya. Yo lewat. Ya ampun, anak SMA bocek 3 main sonong-sonong boy wae. Pajaknya berapa sih bang buat repo lu bang? Oke ya, ini sudah bukan rahasia umum lagi kalau motor bebek itu pajaknya paling murah gitu ya dibandingkan motor-motor lain gitu. Zaman dulu gua punya Super Aik aja pajaknya 90.000 gitu ya. Terus apa gitu ya, yang sumbangan dana kecelakaan lalu lintas itu kalau nggak salah tuh waktu itu yang di motor Supra gua tuh cuman 20.000 nggak salah, apa 10.000 gitu ya. Nah kalau di motor repo ini ya, karena ini repo tahun 2016 ya, ini motor gua tadi bayar itu sekitar 361.000 termasuk penerbitan STNK ulang ya. Ya, penerbitan ulang STNK maksudnya. Ya, 361.000 ya. Kalau total pajaknya sih cuman 100 ya, 161.000 kalau nggak salah pajaknya tuh. Ya. Apa berapa ya? Apa 200 gitu, lupa gua. Pokoknya total tuh harusnya tuh gua bayar tuh 261.000 pokoknya. Tapi karena ada penerbitan STNK ya, jadi totalnya 300 ya. Terus itu plat nomor ya, itu udah termasuk plat nomor gitu ya kalau sama gua tuh tadi tuh 361.000 ya.
Nah, itu sih total pajaknya murah ya. Cuma 361.000 gitu ya. Tapi jujur gue lebih enak zaman dulu pakai Super AX gitu ya. Super AX murah banget anjir. Gak nyampe 200.000 itu. Aduh. Ya, sangat disayangkan ya. Udah tidak punya Super AX lagi gue. Enak banget ya. Jadi kalian bersyukur kalau lu punya motor Revo atau motor Supra, motor Jupiter atau motor Vega. Pokoknya yang punya motor bebek itu harusnya lu bersyukur gitu ya. Bayar pajak gak mahal gitu ya. Apalagi untuk yang dompet-dompet mahasiswa. Ya, yang punya dompet-dompet mahasiswa atau dompet pelajar ya, itu sangat-sangat enak gitu dan relevan dan sangat recommended lu punya motor bebek gitu ya. Ya tapi kan nggak tahu ya, tiap tempat kan beda-beda gitu ya, tiap motor juga beda-beda, bayar pajaknya berapa gua nggak tahu gitu. Tapi kalau sepengalaman gua ini sih yang paling murah. Begitu juga mobil gitu ya. Mobil itu waktu itu zaman gua punya mobil Jimny yang hilang tuh, Jimny Katana. Punya mobil Jimny Katana tuh pajaknya cuma 500.000 itu sama sumbangan itu. 500.000 bayar pajak tahunan gitu. Sekarang mobil Jimny Katana gua hilang, tapi ada gantinya mobil LCGC ya, bokap gua beli gitu. Jadinya bokap gua beli gitu, Toyota Calya. Bayarnya mahal banget anjay, jutaan. Aduh. Gak enak banget ya. Punya mobil zaman now tuh gak enak banget gitu ya. Mending lu beli mobil zaman dulu gitu ya. Walaupun udah ada ketentuan peraturan standar emisi gitu, yang mobil-mobil tua tuh nggak boleh melintas di daerah tertentu gitu. Tapi tetap aja sih mobil tua tuh memang terbaik gitu ya. Spare part murah, pajak murah gitu. Sama aja dengan motor gitu ya. Gua motor Revo ini kalau mau dandan itu nggak mahal anjir. Terakhir itu ganti seal mesin aja nih, seal yang sebelah kiri, seal magnet. Seal magnet cuma goceng anjir, Pak. Partnya doang. Partnya doang goceng gitu, pasang sendiri gitu. Gue kira teh bakal berapa gitu, mahal atau apa gitu, sampai turun mesin atau segala rupa, ternyata enggak anjir. Ya, soalnya kan ini seal magnet gue kan bocor mulu ya, terus oli efeknya apa, oli mesin motor gue jadi berkurang mulu gitu ya, jadi berkurang setiap hari gitu. Nasib gitu. Gue juga tadi kan berangkat juga ke sini gitu ya, gue nggak ngeliat itu di situ ada yang jaga gitu. Ya udah, gue langsung ambil kanan gitu daripada gue keciduk. Karena alasannya itu masih kurang kuat gitu ya, kan perpanjang STNK itu kan masih bisa kapan aja, yang penting nggak lewat dari jatuh tempo gitu ya. Dan jatuh tempo motor ini tuh cuma 1 minggu, 1 minggu dari sekarang gitu ya. Daripada gua telat lagi kayak tahun kemarin telat anjir, cuma telat sehari doang. Malu banget ya. Padahal itu gua datang gitu ke Samsat keliling, gua datang gitu ngelewatin itu, tapi gua nggak tahu apa ya gitu. Ya udahlah. Oke, jadi dari gua cukup. Gua nyari cover plat dulu. Dia udah.